Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Ini juga menjadi satu kesempatan yang baik bagi saya pribadi dari kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Perkenalkan, Prof, saya Pak Tri dari SMA Negeri 5 Surabaya, Prof. Ya, jadi ini termasuk salah satu pergumulan kami juga untuk SNBP kali ini karena bisa diketahui bahwa yang disampaikan Prof juga tadi kedokteran salah satunya yang menjadi favorit anak kami, Prof. Dan ini yang menjadi satu dilema gitu ya, karena dari sekian ratus anak yang eligible ada sekian persen itu puluhan ya, bahkan dari total semua anak yang milih kedokteran ada 40 lebih ya itu milih kedokteran. Dan semuanya ada beberapa persen yang minta masuk di UNER gitu ya. Padahal yang tahun lalu sebelumnya nggak sampai sebanyak itu. Nah pasti guru BK akan berpikir keras bagaimana caranya anak-anak itu bisa membagi dirinya gitu ya untuk bisa masuk ke kedokteran seperti yang diinginkan. Tapi rupa-rupanya anak-anak ini juga masih sangat berharap bisa menjadi Satria Erlangga gitu ya melalui SNBP atau jalur yang lainnya. Ya. Dan itu kami tim berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa mereka masuk ke dalam kuota atau masuk penerimaan di SNBP kali ini. Termasuk salah satunya kami adalah mungkin ini pertanyaan sekaligus terkait dengan cara-cara kami. Yang pertama yaitu kami mencoba untuk golden ticket, Prof. Karena ini mungkin beberapa teman sudah banyak memanfaatkan golden ticket ya. Nah kali ini kami juga mencoba gitu, Prof, untuk bisa memanfaatkan golden ticket. Yang lalu sudah ada satu anak masuk dari kedokteran dan itu pun prestasinya wah luar biasa begitu ya. Tapi ada beberapa anak yang sudah ranking 1, ranking 2, ranking 3 pastinya sudah pasti masuk. Nah bagaimana dengan anak yang selanjutnya? Pasti kita berpikir ada cara dengan golden ticket. Nah anak kami memang ada beberapa prestasi lewat jalur internasional, lomba-lomba dan juga olimpiade dan sebagainya. Nah mungkin pertanyaan pertama, standar penerimaan kualifikasinya itu harus bagaimana, Prof? Selain untuk bisa peringkat 1 atau jalur internasional yang bagaimana yang bisa diterima. Yang kedua, anak kami juga kami sampaikan ketika di SNBP itu terutama untuk yang kedokteran ya, kami sampaikan bahwa apakah teman-teman semuanya, anak-anak semuanya siap UTBK? Gitu. Artinya kalau memang tidak bisa masuk jalur SNBP, otomatis mereka masuk jalur UTBK. Berapa skor kalian untuk bisa masuk dan sebagainya. Kami cari beberapa anak-anak yang sudah diterima lewat jalur UTBK. Nah itu jadi balas bawahnya. Kemudian kami juga sampaikan ke mereka bahwasanya untuk bisa masuk berarti otomatis paling tidak itu cara mereka untuk bisa ke jalur SNBT. Ada jalur banyak jalan gitu Prof ya. Nah kemudian beberapa anak juga merelakan untuk mengundurkan diri dari mereka dari SNBP untuk bisa memberikan ke yang di bawahnya. Tetapi ada satu istilahnya itu di dalam peraturan kalau misalnya di SNBP UNER itu ada jalur mandiri prestasi yang mewajibkan untuk eligible SNBP. Nah otomatis mereka tidak bisa memberikan haknya itu ke temannya gitu. Nah seperti itu apa kebijakannya Prof? Karena kalau sebelumnya kan anak-anak bisa ikut UTBK saja gitu. Sementara kan tetap kalau misalkan dia SNBP-nya ikut ya kan nggak bisa ngasih ke yang lainnya begitu atau mungkin bisa dimundurkan begitu. Apakah ada kebijakan lain Prof untuk seperti itu sehingga anak-anak bisa fokus di UTBK saja gitu seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Kemudian untuk golden ticket Prof, sorry terakhir. Yang ketiga, untuk penerimaan golden ticket itu misalkan dia diterima, apakah mengurangi kuota anak SNBP yang lainnya? Maksudnya takutnya nanti yang peringkat di atasnya itu bisa kegeser atau tidak. Kemudian kalau tidak diterima, apakah masih bisa lanjut di SNBP? Itu. Terima kasih atas kesempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah ini SMA 5 ini luar biasa. Oke, jadi sekaligus tadi ada banyak hal yang berkaitan dengan ini ya dari beberapa komentar yang sebelumnya. Sokon dijawab ya. Kalau dituruti soalnya nanti ada kelas SMA 5 di FK gitu. Memang ada. Karena jumlahnya banyak sekali. Evaluasi dikit Bapak ya, jadi Pak Tri, jadi mohon maaf ini SMA 5 ini dari tahun ke tahun ada sedikit
pergeseran Pak. Mundur ya. Posisi atau indeks sekolahnya itu. Ya jadi indeks sekolahnya itu kemudian kesalip dengan beberapa SMA swasta khususnya. Dan ingin kami sampaikan gini, ini salah satunya adalah kalau ada SMA-SMA yang kalau diterimanya di SMBP itu banyak, biasanya posisi sekolahnya malah agak turun. Kenapa? Karena yang pinter-pinter sudah diterima Pak, nggak ikut ujian UTBK Pak. Nah, sementara tadi bersyukurlah yang agak sedikit diterima di SMBP gitu kan, karena yang pinter-pinter masih bisa ikut di UTBK, dan itu kemudian nilai UTBK-nya pasti bagus-bagus, akibatnya kemudian indeks sekolahnya terkerek gitu kan. Nah kalau SMA 5 90% diterima di SMBP, udah habis Pak. Tinggal yang agak-agak jelek ikut UTBK gitu, mesti nilainya nggak terlalu bagus. Nggak, mohon maaf, ini juga sangat-sangat berpengaruh sehingga sebenarnya kawan-kawan yang tadi yang kemarin ada masalah dengan nggak bisa ikut daftar SMBP itu sebenarnya sedang ditunjukkan jalannya oleh Yang Maha Kuasa. Ya, ikut SMBT saja sehingga nanti indeks sekolahnya tinggi, tahun depan akan banyak yang diterima gitu Pak. Karena iya strateginya gitu Pak. Kalau enggak tadi yang ikut UTBK itu tinggal yang mohon maaf barangkali yang mediocre ke bawah, karena yang top-top udah diterima semua. Akibatnya apa? Nilai UTBK-nya menjadi agak rendah. Nah kalau UTBK-nya agak rendah itu berarti ranking sekolahnya itu yang menjadi komponen agak banyak bobotnya gitu kan. Di indeks sekolah itu juga menjadi agak-agak berkurang. Nah ini intinya apapun yang terjadi itu harus disyukuri lah gitu ya. Ya, jadi nggak lolos UTBK, nggak lolos SMBP itu berarti nyatakan bisa menambah bobot sekolah sehingga tahun berikutnya SMBP akan lebih banyak lagi. Ya. Nah, case untuk berkaitan saya nggak tahu ini karena zonasi atau karena apa gitu kan, tapi SMA 5 nampaknya ada sedikit penurunan. Demikian juga dengan beberapa perguruan tinggi SMA yang lain ya. Yang dulu di level 200 apa itu kemudian ada yang terjun ke ranking 700 dan seterusnya gitu kan. Nah ini yang menurut saya juga menjadi perhatian kita semuanya. Nah masuk ke beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bahwa golden ticket itu memang nanti tidak mengurangi jatah di SMBP gitu kan. Jadi tetap akan ada alokasi. Tapi kami ingin mengingatkan bahwa di UNER ini bukan jatah-jatahan gitu kan. Kalau di tempat yang lain kan konon saya dengar ada jatah-jatahan ya. Pokoknya SMA 5 itu yang masuk ke ini itu sekian orang. Nah itu jatah-jatahan. Itu kita di UNER enggak. Salah satu strategi kalau jenengan semua enggak ada yang dari yang agak-agak top 10 misalnya atau top 20 misalnya untuk case SMA 5. Berdoalah perguruan SMA yang ranking 1 sampai dengan 100 itu enggak ada yang daftar di UNER gitu ya. Itu peluang Bapak Ibu pasti akan sangat banyak, termasuk SMA 5. Kalau SMA 5 oke lah 1 sampai dengan 20 atau 1 sampai dengan 20, sekarang posisinya agak-agak ya di angka berapa? Di angka belasan ya, SMA 5 di angka belasan, anggap aja 1, 10 itu enggak ada itu. Karena tadi ada yang mengatakan bahwa agaknya apa tadi yang disampaikan teman-teman di sana tadi, di SMBP kita itu nggak bisa ditebak, lotre, ya itu bukan lotre Pak, bukan lotre, hanya tadi karena yang daftar ke UNER itu berubah-ubah terus gitu kan. Ya. Kadang-kadang mohon maaf, ini contoh yang mohon maaf ya, SMA 5 kita jadikan contoh ya. Kadang-kadang SMA 5 itu ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 urut gitu kan, itu ke UNER semua. Meskipun acak bukan hanya kedokteran ya. Nah kalau udah posisi begitu maka ya udah, paling enggak SMA 5 10 orang Pak. Tapi kadang-kadang juga, gitu, kadang-kadang juga 1, 2 ke UNER. Kemudian lompat 6, 7, 8, 9, ya pilihannya FK lagi ya sudah, gitu, habis. Sehingga FK-nya tinggal 2 atau 3 orang yang ranking bagus yang diterima. Sehingga karena SMA 5 hanya itu, yang lain masih bagian gitu. Sehingga kadang-kadang kebagian, kadang-kadang enggak. Karena apa? Karena ada sekolah-sekolah di atasnya itu yang ranking 1, 2, 3, 10 itu daftar ke UNER semua.
Dan itu mengurangi jatah yang ada di ranking-ranking berikutnya. Nah sebenarnya itu yang menyebabkan di UNER ini nggak bisa dipastikan. Tergantung aja yang daftar lebih bagus SMA-nya khususnya ya posisi indeks sekolahnya itu kalau banyak ya berarti jatah yang agak-agak bawah ini agak berkurang karena putaran pertama aja udah habis ya. Ya. Gampangnya gini, misalnya case untuk FK, gampangnya FK ya, gampangnya FK. Kalau kemudian sekolah-sekolah yang indeks sekolah berada pada posisi 1 sampai dengan 100 itu misalnya, 1 sampai 100 itu ngirimkan semuanya, ranking satunya ke UNER, ya 1 sampai 100 semuanya, berarti sudah ada 100 calon siswa ranking 1. Itu berarti yang ranking 1 untuk sekolah ranking 200 dan seterusnya udah gak kebagian tempat Pak. Karena apa? Karena tadi yang 1, 2 sampai dengan posisi sekolahnya bagus-bagus tadi udah penuh gitu kan. Kami tinggal nyari aja, oh dari SMA A, B, C, D, F, G udah 100, ranking 1, 1, 1 semua udah kita merem Mbak. Ya, udah terpenuhi gitu. Sehingga SMA 5 pun nanti gak kebagian putaran kedua, karena apa? Karena putaran 1 aja udah penuh, karena apa? Karena semua ya. Sehingga SMA 5 juga harus bersyukur, SMA yang di atasnya SMA 5 itu tidak ngambil di UNER. Sehingga tolong semuanya berdoa begitu gitu kan. Ya, jadi yang ada di atas-atas itu nggak ambil di UNER. Kalau nggak ambil di UNER, jatah yang jenengan semua masih akan cukup banyak itu. Ya, jadi prinsipnya itu kenapa kemudian jadinya lotre, karena yang kadang-kadang ada yang ranking 1 di mana itu daftar ke UNER, kadang-kadang enggak. Kalau pas nggak ada berarti jatahnya ke yang lainnya karena begitu urutan SMA itu lompat kan Pak. Berarti bisa yang ranking-ranking berikutnya. Nah itu yang menyebabkan di UNER ini sama sekali saya juga nggak bisa nebak. Sehingga kalau ada yang nanyakan ranking sekian nanti diterima atau enggak Pak, saya nggak bisa jawab. Karena apa? Karena sangat tergantung sih daftar seperti apa gitu kan. Ternyata ya tadi SMA unggulan yang mohon maaf gitu kan yang biasanya posisinya sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Karena sangat bagus ya posisi itunya karena kita bisa tahu bahwa nilai UTBK-nya mereka bagus-bagus. Kenapa bagus-bagus? Karena sepertinya mereka memang ngincernya di UTBK itu, bukan ngincer di SMPP gitu. Nah ini bisa menjadi strategi kita semua. Jadi tolong ini jadi bukan lotre Pak, karena memang sangat tergantung yang daftar. Nah sing daftar pinter-pinter kabeh ranking 1 kabeh ya wis ranking loro gak kebagian blas. Ranking loro gak kebagian, ranking 3 gak kebagian dan seterusnya. Sehingga memang betul kalau ada yang prestasinya luar biasa, ya mesti kalau SMA 5 dan yang teman-teman yang lain itu tadi Pak, jadi yang terbaik-terbaik itu gitu kan, itu diikutkan SMPP. Kemudian SMPT berapa orang lagi tapi di Pak. Kemudian yang kedua strateginya adalah tolong juga nyari beberapa perguruan tinggi yang tidak menggunakan mekanisme yang sama dengan UNER. Biasanya kayak ITB kayak apa itu agak beda mekanisme untuk mengambilnya. Nah yang gitu-gitu bisa tolong dikirim yang ya ini guyonan aja ya, guyonan aja nggak beneran. Di beberapa perguruan tinggi yang apa itu kalau mekanisme nggak seperti kita di sini ya kirimkan yang ya kalau di beberapa yang lain ranking 5 pasti diterima ya kirimkan yang ranking 5 Pak. Ranking 1, 2, 3, 4 kirimkan ke UNER itu kans terbesarnya. Ini, ya itu beneran Pak, ya, ini kan besarnya akan jadi diterima gitu. Jadi ya. Atau tadi Pak, yang bagus-bagus pokoknya sesuaikan nilai pilihannya itu sesuaikan dengan program studinya. Ya, program studinya ini penting ya. Termasuk ketika mohon maaf ini agak-agak curang sedikit gitu kan. Ketika agak curang-curang sedikit dalam arti gini, jadi kalau ada seseorang yang sejak awal pengennya misalnya, oke, saya pengen di D3 saja misalnya daftar, bukan untuk merendahkan D3 saja ya. Ya SMA 5 jangan dipaksa untuk berada pada posisi ranking 1 Pak ya. Dikasih aja posisi untuk ranking berapa karena ini maunya ke D3 kok ya. Enggak perlu ranking 1 untuk sampai ke D3 tuh Pak. Jadi nah itu juga bisa dipetakan sejak awal. Jadi tolong kawan-kawan bisa melakukan mekanisme itu dengan lebih baik. Ya, kita berharap berkaitan dengan rapot tadi gini Pak. Jadi mohon sekali lagi
mohon sekali lagi, kalau semuanya udah bisa menggunakan e-raport dan itu mulai dari semester 1 semuanya udah nggak bisa dirubah, itu kita akan sangat senang sekali. Kita nggak muncul pertanyaan karena sejak awal orang udah tahu posisinya. Sekarang itu kan kadang-kadang mohon maaf gitu kan, tiba-tiba saja orang nggak dikenal tapi bisa menjadi ranking 1 gitu kan di beberapa tempat, tapi ya kadang-kadang gitu kan. Ya ini kan jadi yang ditanyai kemudian kalau nggak diterima, kalau diterima itu kemudian UNER yang ditanya kamu jadi kambing hitam. Loh itu nggak terlalu pinter kok bisa diterima di UNER lah. Buktinya yang dia masuk di ranking 1 itu nilainya gitu kan. Ya sudah mau nggak mau harus kita terima. Ya, jadi itu strategi yang pertama. Jadi mohon kalau memang posisinya di itu, kami ingin kasihkan bocoran bahwa FK kita itu kalau nggak salah ya, kalau kita ngomong ranking, rata-rata bukan rata-rata. Yang diterima di FK kita itu ranking 1,2 kalau nggak salah ya. Ada ranking 1,2. Yang ranking 1 aja itu udah berapa persen gitu. Kemudian ada ranking 2, ada ranking 3 gitu. Jadi sebagian ada yang ranking 4 kalau perguruan tingginya SMA-nya sangat-sangat bagus gitu kan. Itu bisa aja kemudian posisi 4 bisa diterima. Nah, itu kalau kita jadikan rata-rata itu 1,2 Pak rankingnya. Yang menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi itu masih di posisi FK, sehingga menurut saya kalau mau masukkan FK ya berikan kami yang posisi baik itu di sana, baru kemudian lompat ke tempat yang lain. Ya. Jadi itu golden ticket kita nggak ngelihat Pak, jadi tetap aja putaran normalnya tetap sebagaimana ya. Kami itu kan caranya gampang Pak, caranya gampang. Jadi sekali lagi ini rahasia UNER sebenarnya yang kemudian kami ingin belak-belakan aja pada jenengan semuanya gitu kan. Jadi yang pertama itu ranking posisi yang benar itu kita urutkan semuanya, urut gitu. Sekolah kita urutkan. Kalau ada Excelnya sebenarnya bisa nanti untuk simulasinya ya. Sampai dengan batas tertentu itu kemudian kita ambil ranking 1 mulai dari sekolah yang berada pada posisi nomor 1 ketemu berapa? Spread gitu kan. Baru kemudian putaran berikutnya kalau masih belum penuh kita masuk ke putaran kedua. Kita cari yang ranking 2, mulai dari sekolah yang terbaik. Oleh karena itu tadi, kalau kemudian yang baik-baik tadi udah 1, 2 udah penuh ya udah selesai kan. Kalau belum penuh juga kemudian kita masuk ke putaran ketiga. Kita cari ranking 3, mulai dari sekolah yang terbaik. Nah, semua prodi itu menggunakan mekanisme seperti itu. Sehingga yang pertama adalah kita urutkan indeks sekolah. Indeks sekolah. Mulai dari A, B, C, D, F, G itu urut semuanya indeks sekolah. Kemudian siswa secara Excel, karena mekanismenya pakai Excel aja, dari masing-masing sekolah itu kita urutkan berdasarkan posisinya di sekolah. Posisinya di sekolah. Tinggal ngasih skor aja, misalnya Bambang misalnya dari sekolah apa, itu posisi rankingnya berapa dan seterusnya, itu kemudian kita lihat. Ya. Putaran ketiganya baru kemudian setelah udah rata semuanya, udah bener gitu kan, kemudian tinggal kita kasih proses istilah Pak Badrus itu penyentangan. Ya. Ranking 1 ketemu berapa? Oh nggak ada Pak ranking 1 yang daftar gitu kan. Oke, misalnya untuk prodi tertentu ada Pak yang nggak ada nomor 1 itu. Kok ternyata tadi saya katakan Budi Utomo ya, Budi Utomo ada yang ranking 1 masuk ke UNER ke D3 otomasi misalnya tadi. Kenapa begitu? Karena biasanya ranking 1-nya nggak di situ gitu kan. Nah kalau itu kemudian nggak ada ternyata ranking 1, ketemunya ternyata di Budi Utomo nomor 1. Udah terima Pak. Karena yang lain ranking 1-nya biasanya ngambilnya bukan di D3 tapi ranking 1-nya ngambil di. Nah kok ada Budi Utomo ngambil D3. Oke. Nah, jadi mekanisme begitu. Jadi kita ambil nomor 1 juga. Berdasarkan urut. Kita search saja, kita filter ya. Urutkan untuk ranking 1-nya gitu kan. Ketemu Pak, jumlahnya ya. Informasinya Bapak sekalian, yang ranking 1 yang pengambil FK itu jumlahnya lebih dari 200.
Ranking 1 Pak, ngambil FK lebih dari 200 Pak. Yang diambil hanya 60, jadi ranking 1 pun belum tentu kalau di FK, apalagi kalau sekolahnya agak mencolot-mencolot gitu. Ya. Nah itu yang kemudian menjadikan agak sulit sehingga mohon maaf sekali lagi, kadang-kadang memang betul ada ranking 1 diterima, kadang-kadang nggak diterima. Apa yang menentukan itu bukan karena rektornya Pak, bukan karena kita salah tim ya, karena tadi yang ranking 1 di atasnya tadi daftar saat itu sehingga ranking 1 yang di bawahnya nggak diterima gitu kan. Otomatis Pak, udah otomatis. Bukan karena rektornya pengen ini diterima nggak diterima, enggak loh. Dulu ini nek ranking 1 misalnya yang terbaik nggak diterima, untuk itu yang ranking aku kurang bagus ya kita yang akan kena. Nah itu mekanisme dapur kami, rahasia kami sehingga sebenarnya sangat-sangat mudah untuk bisa itu. Sehingga doanya adalah ya Allah mudah-mudahan yang lebih baik dari saya nggak daftar di UNER gitu ya. Nah itu untuk agar bisa diterima. Golden ticket kami sangat senang kalau SMA 5 dan seterusnya bisa bersama dengan kami. Intinya gini sekalian, untuk golden ticket itu konsepnya gini loh. Semua anak yang daftar di SMBP itu pasti punya sertifikat. Pasti. Bahkan pasti lebih dari 3 sertifikatnya. Dan itu kurang lebih sama, karena apa? Karena sekarang, kalau kami kemudian harus mengambil dari yang sudah diupload di sertifikat itu, sehingga menjadi skor apa tertentu, itu kami nggak mampu Pak, terus terang. Yang pertama nggak mampunya karena jumlahnya pasti banyak. Yang kedua kami nggak bisa memverifikasi ini sertifikatnya online atau offline, ada benar-benar kegiatannya atau tidak, ini bayar atau tidak, ini apa, karena sekarang lembaga yang mengeluarkan sertifikat banyak sekali Pak. Ada Olimpiade A, Olimpiade C dan seterusnya, hanya ikut A, B, C, D aja kemudian ya. Itu pun yang gold banyak sekali Pak. Jadi kalau pikir mau punya apa sertifikat apa yang bisa disering disediakan oleh lembaga prestasi apa gitu. Itu sertifikatnya kategori gold, kategori gold gitu. Nah itu kemudian bagi kami nggak membedakan Pak antara satu siswa dengan siswa yang lain. Nah untuk tahu membedakan atau tidak ya harus ada prestasi yang luar biasa, dan itu baru bisa kita jaring melalui golden ticket. Sehingga kalau SMA 5 dan teman-teman semuanya berkenan ke sana, ya siapkan prestasi luar biasanya, yang itu akan membedakan dengan siswa-siswa yang lain. Insya Allah kami akan akomodasi itu. Dan mohon maaf gitu kan, golden ticket itu fungsinya kalau di kami, ya, kalau di kami gini fungsinya. Kalau prestasi anaknya sudah bagus di sekolah, misalnya dia ranking 1, maka fungsi golden ticket ini nanti akan meningkatkan indeks sekolah. Kalau ada yang golden ticket untuk yang bersangkutan ya. Sehingga kalau misalnya dia berasal dari SMA yang posisinya ada di 700 gitu kan, yang mestinya ranking 1 itu gak diterima misalnya. Karena ada golden ticket, maka sekolahnya kemudian untuk case ini, untuk anak ini, sekolahnya bisa kita naikkan karena ada golden ticket menjadi ranking 100. Nah kalau ranking 100 berarti ranking 1-nya diterima gitu ya. Sehingga fungsi golden ticket itu adalah menaikkan indeks sekolah untuk yang bersangkutan saja. Sehingga yang tadinya ranking 1 untuk sekolah ranking 1000 itu gak diterima. Ya, dengan golden ticket kemudian ranking 1 bisa diterima. Karena apa? Karena indeks sekolahnya kemudian untuk case ini bisa kita naikkan. Yang kedua adalah kalau SMA-nya sudah bagus, posisinya sudah bagus, tapi ranking di sekolahnya rendah. Misalnya mohon maaf, ranking 10 misalnya gitu kan. Sekolahnya sekolah ranking 5 Pak, di Indonesia terbaik nomor 5 lah gitu kan. Ranking 10, kemudian dia punya prestasi luar biasa. Nah ini kemudian akan mengerek yang bersangkutan untuk menjadi ranking 1 di sekolah. Sehingga yang tadinya ranking 10 itu gak diterima, karena ada golden ticket, posisi sekolahnya udah bagus, dia menjadi ranking 1 di sekolah itu dan bisa diterima. Jadi fungsi kami di golden ticket sebenarnya prinsipnya hanya begitu aja. Jadi sehingga mesti ada prestasi yang luar biasa.
Sehingga kalau Pak Tri tadi, Pak Tris apa Pak Tri? Pak Tri ya, Pak Tri tadi ya mau berpartisipasi di Gold Ticket, ya tadi karena SMA-nya udah bagus gitu kan, maka mungkin nanti akan memposisikan yang tadinya 10 misalnya, bisa saja kita anggap posisi 3 atau posisi 4 sehingga bisa diterima. Dan nggak geser yang posisinya udah bagus tadi Pak, jadi nggak apa-apa, jadi bisa saja kemudian ada ranking 3-nya itu 2 misalnya, boleh saja gitu. Nah itu yang posisi kalau mau menambah jumlah yang diterima. Nah yang lain mesti diatur Pak Tri gitu kan, berapa yang ikut IUP gitu kan, berapa yang ikut mandiri biasa, berapa yang ikut mandiri kemitraan, karena pasti SMA 5 dan jenengan semuanya itu biasanya ada yang dari Pemkot, ada yang dari Pemprov, ada yang dari apa itu bisa melalui jalur itu, kemudian ada yang SMBT berapa, yang SMBP berapa, saya sarankan lagi-lagi diatur benar. Diatur benar. Mereka-mereka yang punya potensi untuk diterima di SMBT misalnya, masukkan aja SMBT Pak. Ya, masukkan SMBT dengan cara-cara yang menurut saya ya bagus lah gitu kan. Ya, karena emang kapasitasnya ada di situ. Sementara yang mereka yang mungkin agak susah di ini itu masukkan ke mekanisme-mekanisme yang lain. Insya Allah dengan begitu biasanya SMA 5 itu mohon maaf kalau di FK-nya itu ya paling enggak 20-30 orang ya. 20 orang, 30 orang, tapi semua jalur. Karena semua diratani Pak. Ya, semua diratani, nanti yang terbanyak di SMBT Pak. SMA 5 itu SMBT banyak sekali yang diterima di UNER ya karena memang ya, Bapak Ibu tahu semuanya lah gitu. SMA 5 itu kan dikelilingi oleh ada GO di sini, ada ini di sini, ada ini di sini. Yang sekolah itu sekolah ya IO apa saya SMA 5 ini? ada GO Ganesha Operation, ada apa itu ngeliling semua Pak ya, yang tadinya di belakang sana kemudian mendirikan di depannya itu, kemudian di sampingnya ada Nurul Fikri, ada pokoknya banyak sekali di sana sehingga anaknya nggak sempat pulang Pak ya pagi sekolah sore udah itu, sehingga saya kalau jemput itu malam misalnya, jemputnya anak-anak itu biasanya malam untuk di posisi itu. Itu Patris ya. Jadi untuk yang lain juga strateginya kurang lebih begitu. Cara kami mengevaluasi itu ya gampang aja seperti itu sehingga guyonan saja ya jangan coba-coba lah untuk harus diatur dengan sebaik-baiknya. Demikian Mbak. Kita batasi sampai dengan jam 12 ya. Iya. Bukan apa-apa karena gini Mas, jadi kami punya agenda yang lain, teman-teman siswa-siswa itu sekarang sedang berjubel masuk ACC, kami akan mecah gitu sehingga di samping ACC nanti akan kita bikin event lagi di tempat yang lain, di GOR dan apa sehingga semua siswa akan kebagian. Jadi sehingga jam 12 kami harus ke sana untuk nambah kawan-kawan biar mendapatkan pencerahan semuanya. Itu udah jauh-jauh dari Lamongan dari mana ke sini ternyata nggak dapat event itu ya, kasihan. Gitu. Baik, ini satu lagi saja Nje.